Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih bahwa setiap hari kami kau beri waktu untuk berjumpa, berdialog, berkomunikasi, dan mendengarkan suara-suaramu. Bantu kami untuk selalu terbuka terhadap kehendak-mu bagi kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Para saudara, dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar kondisi situasi politik, situasi keadaan sebelum Yesus dibunuh, disalibkan. Jadi kita melihat kondisi pertengkaran, perselisihan, konflik, perbantahan dari orang-orang Yahudi, terutama dari pemimpin agama, orang Farisi, orang ahli Taurat yang semakin marah, semakin memuncak dari kemarahan mereka karena Yesus semakin terkenal, tapi juga Yesus semakin banyak pengikut-pengikutnya dan begitu banyak memberikan mujizat-mujizat sehingga orang pemimpin agama, orang Yahudi, ahli Taurat dan orang Farisi merasa tersaingi juga karena popularitas dari Yesus, ya. Jadi di sini mereka mulai mencari cara-cara untuk menghukum Yesus, ya. Mencari cara-cara supaya Yesus dibunuh seperti itu. Nah, kita bisa melihat suasana politik pertengkaran di antara mereka. Dan itulah situasi kondisi di mana kemudian Yesus tak jarang juga menghindar dari situasi-situasi tersebut. Dalam tanda petik belum waktu tiba, datang waktunya. Dan karena itulah maka kita bisa melihat situasi di kota Yerusalem. Ketika Yesus mau memasuki kota Yerusalem sebelum dia ditangkap dan disiksa dan dibunuh dengan disalibkan. Saudara, ada satu hal yang mungkin harus kita sadari bahwa Yesus juga adalah korban politik, ya. Jadi bukan hanya soal korban agama, tapi Yesus juga berada dalam kondisi situasi di mana orang-orang pemimpin agama mulai mempengaruhi para pemerintahan Romawi bahwa inilah orang yang menjadi perusuh dari bangsa ini dan menjadi ancaman bagi orang Yahudi. Karena itulah mereka menghasut, ya, para pemimpin pemerintahan orang Romawi, ya, supaya Yesus ditangkap dan disiksa dan diperlakukan dengan tidak semena-mena, Jadi kita lihat bagaimana kemudian Pilatus yang mulai terpengaruh dengan gerakan-gerakan massa yang begitu dahsyat. Jadi menghimpun sedemikian rupa orang supaya membenci Yesus. Dan itu bisa kita lihat ketika ketika pemerintahan Romawi tidak mampu menghalangi protes-protes orang pada waktu itu, ya. Demikian bisa kita lihat contoh di masyarakat ketika orang yang dianggap sebagai peleceh agama, ya, karena begitu banyak dahsyat orang berkerumun dan memprotes itu, maka pemerintah dan polisi seringkali juga mengikuti permintaan dari banyak orang, meskipun kemudian kita tahu bahwa orang itu tidak bersalah, seperti halnya dengan Yesus sendiri. Semoga kita tidak menyadari faktor-faktor X, faktor-faktor yang seperti itu yang membuat Yesus diperlakukan tidak adil. Jadi saudaraku terkasih, seringkali politik itu mempengaruhi orang untuk melakukan tindakan-tindakan yang semena-mena, ya. Dan itu bisa jadi orang menjadi korban politik. Maka kita juga harus hati-hati dan waspada untuk tidak memasuki arena politik, karena kita akan menjadi korban-korban yang tidak wajar begitu. Itulah yang kita bisa pelajari dari bacaan Injil hari ini. Yang penting adalah yang kita sadari bahwa seringkali konflik-konflik di antara kita, entah apapun juga sebabnya, itu menjadi cara kita, bagaimana kita mengatasi konflik-konflik itu, ya. Bagaimana entah konflik itu di dalam keluarga kita masing-masing, entah konflik itu karena di lingkungan kita, di gereja kita harus lebih bijak, lebih bisa mendengarkan dan menyadari bahwa
konflik yang terutama adalah di dalam hati kita masing-masing. Bagaimana kita di dalam konflik itu semakin tahu juga identitas kita yang sesungguhnya. Apa yang kita cari. Konflik itu seringkali menunjukkan siapa kita yang sesungguhnya dalam hidup ini. Semoga kita menjadi mengerti dan tidak mudah putus asa ketika ada orang yang tidak suka dengan kita atau mencari cara-cara supaya kita dihukum. Itulah saudaraku terkasih. Semoga kita bisa dan mampu menunjukkan identitas asli kita di tengah segala konflik, di tengah segala kesulitan, di tengah segala ketidakberdayaan, di tengah segala permusuhan, bahkan di dalam keluarga kita masing-masing, dalam hati kita masing-masing. Tuhan atau kita bertanya, siapakah aku ini? Apa yang menjadi tugasku? Apa yang menjadi makna dari semua peristiwa-peristiwa yang kualami ini? Semoga Tuhan memberkati kita semua, menguatkan kita dalam segala konflik apapun untuk tetap bertahan dalam Kristus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.